Ucap syukur untuk pagi hari ini. Hati kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami masih boleh mengagungkan nama-Mu. Kau masih akan beri waktu kesempatan buat kami memuji dan menyembah Engkau. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan, waktu dan nafas untuk kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Bila setiap pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Pujian yang keluar dari hati kami Tuhan, kami naikkan ke tahta-Mu yang kudus. Dan biarlah Kau disenangkan oleh karena pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih dan rahmat dan anugerah-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Boleh membukakan kebenaran itu di hati kami. Dan kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami mau hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara pada kami semuanya dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, percayalah di saat kau berkumpul dengan keluarga-Mu, 2-3 orang berkumpul, kita percaya Allah hadir bersama-sama dengan kita. Allah hadir tengah-tengah kehidupan kita. Dan Dia Allah yang luar biasa karena Dia maha hadir. Dia bisa berada dimanapun saudara berada. Dia ada di hatimu dan Dia tinggal di dalam rohmu. Sebab itu saudara, percayalah kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menemani kita senantiasa. Jadi hari ini walaupun mungkin secara ibadah kita tidak ketemu di gedung gereja, Bapak Ibu di rumah, percayalah Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, di rumah saudara juga. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang stronger, tentang menjadi lebih kuat. Strong itu kuat, stronger, lebih kuat lagi. Kita mau jadi anak Tuhan yang lebih kuat lagi. Kita mau jadi anak Tuhan yang tangguh. Kita mau jadi anak Tuhan yang luar biasa buat Tuhan. Sekalipun situasi hari-hari ini memang berat, menekan, menindih kita, pikiran kita mungkin banyak hal yang bisa terjadi dalam pikiran kita, di perasaan kita, di emosi kita, di situasi keadaan kita. Saya tahu situasi begitu sangat berat. Tetapi satu hal yang kita harus tetap percaya, kita punya Tuhan yang hebat. Kalau kita betul-betul menyadari di hati kita siapa Tuhan yang kita sembah, maka kekuatan itu akan turun dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih kuat lagi dengan Tuhan. Sekalipun sekitar kita berat, tetapi bersama Tuhan kita akan menjadi lebih kuat. Stronger, lebih kuat. Firman Tuhan diambil di 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Yang berbunyi demikian, saya bacakan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dari firman ini kalau kita baca dikatakan berjaga-jagalah, tanda seru. Berdirilah dengan teguh dalam iman, tanda seru. Bersikaplah sebagai laki-laki, tanda seru. Dan tetap kuat, tanda seru. Lakukan segala pekerjaan dalam kasih, juga tanda seru saudara. Artinya ini penting buat kita. Ini sebuah perintah yang wajib kita lakukan sebetulnya. Ini satu peringatan yang sangat tegas dengan tanda seru, mengingatkan bahwa hal-hal ini penting buat kita. Walaupun isinya ada surat dari Paulus gitu kepada jemaat Korintus, tapi dia menekankan dengan tanda seru. Ini hal yang sangat luar biasa dan sangat penting. Kalau kita lakukan hal-hal ini, maka kita akan menjadi orang yang jauh lebih kuat sekalipun situasi menindih hidup kita. Sekalipun rasanya mustahil, kita kayak kabur semuanya. Tapi percaya, di saat kau melakukan hidupmu melekat sama Tuhan dan kau berjalan dengan Dia, masa depanmu itu kata firman Tuhan tetap ada dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Karena Tuhan yang menjamin itu saudara. Bukan kekuatan kita, bukan kantor kita, bukan suasana dunia ini seperti apa.
Tuhan yang menjamin bagi anak-anaknya masa depan dan pengharapannya sungguh ada, saudara. Dari Iblis, dari kitab yang lain dikatakan, coba baca di 1 Korintus ini dikatakan, hendaklah kalian waspada dan teguh dalam hidupmu sebagai orang Kristen. Ada penekanan Kristennya di situ kok di dalam kitab yang Iblis. Bertindaklah dengan berani dan jadilah kuat. Semua yang kalian lakukan, lakukanlah dengan kasih. Hendaklah kalian waspada dan teguh. Ada kata waspada, ya, teguh dalam hidupmu sebagai orang Kristen. Bertindaklah dengan berani dan jadi kuat. Semua yang kamu lakukan, lakukan dengan kasih. Kalau di dalam firman Allah yang dikatakan FIA, firman Allah yang hidup, dikatakan begini, waspadalah terhadap bahaya rohani, berdirilah teguh di dalam Tuhan, kuatkan diri dan bersikaplah sebagai orang dewasa. Apapun yang sudah lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Ya, kok tadi disebut kata Kristennya, yang ini katakan dewasa. Bersikaplah sebagai orang yang dewasa. Kata laki-laki diartikan sebagai kata dewasa. Ya, sebagai laki-laki yang dewasa, laki-laki yang sudah mandiri. Yang pertama saya mau bagikan adalah berjaga-jagalah, miliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita mau stronger, kalau kita mau jadi orang yang lebih kuat di tengah-tengah pandemi yang berat ini, situasi yang berat ini, kita mau tetap jadi anak Tuhan yang kuat, bahkan lebih kuat lagi dalam iman kita. Berjaga-jagalah kata firman Tuhan. Waspadalah kata firman Tuhan. Kata-kata berjaga-jagalah artinya kita serius membangun hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menjalankan ibadah sebagai orang Kristen. Kita tidak hanya sekedar menjalani hidup kita seperti biasa. Tapi firman katakan berjaga-jagalah, waspadalah. Di sini diharapkan kita semakin menyadari dengan sadar dengan diri kita. Kita tidak boleh main-main lagi. Kita tidak bisa main-main dalam hidup ini. Serius menjaga rohani kita, serius menjaga iman kita, membangun hidup kita dengan Tuhan. Betul-betul menjaga rohani kita dengan benar, dengan baik. Semakin mendekat sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hubungan dengan Allah itu yang sangat menjadi dasar kokoh dalam hidup kita. Maka firman Tuhan berkata berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Yang pertama dikatakan berjaga-jaga. Ini yang saya mau tekankan yang pertama, berjaga-jagalah. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada sumber kekuatan yang datang dari dunia. Tidak ada sumber kekuatan yang bisa datang dari manusia. Semua sumber kekuatan dalam roh kita asalnya hanya datang dari Tuhan. Dari Allah Roh Kudus yang tinggal pada kita. Minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Hari Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita. Dia tinggal pada kita. Kok zaman PL Roh Kudus istilah Jawanya mencelak-mencelok, pindah-pindah kepada siapa yang dia mau pakai. Tetapi waktu Yesus hadir, waktu Yesus naik ke surga, maka dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Dan dia tidak lagi pindah-pindah, dia tinggal dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, dirimu itu, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tempat di mana Allah Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Maka dikatakan jangan pernah kau membinasakan bait Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Yang disebut gereja sekali lagi bukan gedung, saudara. Yang disebut gereja itu kita. Di mana tempat Allah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Dan dia bersemayam dalam kehidupan kita. Dialah sumber penghiburan, dia sumber penolong, dia sumber kekuatan, dia sumber segala sesuatu yang Allah sediakan bagi hidup kita bersama dengan kita. Bahkan kuasa Roh Kudus bisa bekerja melalui kehidupan kita. Ini luar biasa, saudara. Maka dikatakan berjaga-jagalah.
Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa Yesus Tuhan kita bisa kuat dalam menjalani kehidupannya sampai pada salib? Karena setiap pagi-pagi buta, kata firman Tuhan, di saat sunyi, sepi, dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Kekuatan Yesus bukan karena dia hadir, oh ya dia Tuhan, dia pasti bisa. Enggak, Yesus pun membangun hari-harinya dengan hubungannya dengan Bapaknya. Pagi-pagi buta, subuh itu saudara ya. Dan dia membangun mesbah itu dengan Bapaknya. Dia membangun hubungan dengan Bapaknya. Lukas 6 ayat 12 berkata, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Wow saudara, Tuhan Yesus memberi contoh bangun hubungan dengan Bapaknya. Dia pun berdoa semalam-malaman saudara. Artinya apa? Yesus bersandar kepada Bapaknya. Tidak ada yang dia lakukan, yang dia berkata yang lepas dari kehendak Bapaknya. Karena dia selalu membangun hubungan dengan Bapaknya. Bagaimana cara supaya kita bisa kuat? Berjaga-jagalah saudara. Bagaimana cara berjaga-jaga? Bersandarlah kepada Bapamu di dalam doa dan penyembahanmu. Contoh Tuhan Yesus, dia bangun pagi-pagi, bahkan doa jauh-jauh malam, semalam-malaman dia menyembah, mengagungkan Bapaknya dan bertemu dengan sumber kekuatan itu Bapaknya. Ini luar biasa saudara. Di zaman yang seperti ini, seharusnya kita semakin memperkuat penyembahan kita dan semakin memperkuat hubungan karib kita dengan Bapa kita di dalam doa penyembahan kita. Lukas 22:45 berkata, ya Bapakku, jika kau mau ambillah cawan ini padaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya kembali pada murid-muridnya. Yesus sebelum dia disalibkan, dia di Taman Getsemani dengan murid-muridnya. Dia tahu apa yang akan dihadapi sangat berat sebagai manusia. Sebagai orang yang diutus untuk menebus dosa manusia, Tuhan Yesus tahu itu sangat berat. Dia harus memikul semua dosa manusia di pundaknya, itu sangat berat. Makanya dia menyempatkan waktu untuk ke Taman Getsemani. Dia berdoa di situ. Dan doanya bukan doa yang ringan. Karena dia tahu apa yang akan dia hadapi, apa yang akan dia pikul, apa yang akan terjadi pada dia. Itu membuat dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai dia waktu dia berdoa, diutus malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberi support kekuatan, memberikan kekuatan slogan yang lebih kuat untuk menghadapi jalan yang harus dia jalani. Hubungan dengan Bapa adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Dan dikatakan Yesus mengalami ketakutan, bahkan semakin dia mengalami ketakutan, dia semakin sungguh-sungguh berdoa. Saudara, dengan situasi seperti sekarang ini semakin berat apa yang kau alami, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Bangun mesbahmu, bangun doamu. Hanya dari Tuhanlah sumber kekuatanmu itu. Kau akan jadi orang yang sangat kuat. Kau akan jadi orang yang jauh lebih kuat di saat kau bersandar kepada Bapamu. Ini ayat yang sama saudara. Saya hanya ulang 3 kali. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa 3 pasal menulis yang sama. Itu artinya penting saudara. Berjaga-jaga dan berdoa kata Tuhan Yesus supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Markus juga berkata, berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Lukas juga berkata, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. 3 pasal diulang kata Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan.
Kalau kita lepas dari sumber kekuatan kita, kita bisa jatuh, kita bisa hancur, kita bisa hilang arah. Tetapi saya orang Kristen, masa saya akan kalah? Sekalipun kita mengaku diri kita orang Kristen, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak membangun kekariban dengan Allah kita, kata firman Tuhan, kau bisa jatuh di dalam pencobaan. Kau bisa hancur hidupnya. Kau bisa remuk kekuatannya. Kenapa? Karena kau tidak berjaga-jaga dan berdoa. Semakin kelam situasi sekitarmu, semakin bangun hubunganmu sama Tuhan, semakin bangun hatimu dengan Tuhan, semakin bangun kekuatan bersama dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan yang paling sempurna di dalam hidupmu. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5, sudah pasti tahu ini bicara tentang Yusuf. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan buat Yusuf, suasana yang tidak baik buat dia. Umurnya masih muda, masih 17 tahun. Tapi dia dijual, dibuang, dimasukkan sumur oleh kakak-kakaknya. Dari orang yang seharusnya melindungi dia, tapi malah orang-orang ini, kakak-kakak ini, yang memasukkan dia ke sumur dan menjual dia ke orang Mesir. Ke seorang yang namanya akhirnya diperbudak oleh, dijadikan budak oleh yang namanya Pak Potifar, bukan Potifar ya. Jadi ini suasana gak enak, saudara. Dia dijadikan orang yang bekerja pada orang Mesir, yang selanjutnya sudah enak dengan papanya, dengan keluarganya, harus tinggal di bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Harus tinggal dengan orang Mesir yang sama sekali tidak mengerti tentang hidupnya, budaya dia. Dia harus mempelajari kembali budayanya yang ada setempat dengan dia. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yusuf hingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dikatakan setelah itu diserahkan kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Saudara, kenapa Yusuf bisa kuat? Karena Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan yang buat berhasil apapun yang Yusuf lakukan. Sekalipun dia harus bekerja sebagai seorang budak, pembantu rumah tangga seorang Mesir, sekalipun tempatnya tidak enak, tapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan pada Yusuf dan Tuhan membuat dia berhasil. Bahkan orang sekitar Yusuf pun mengalami berkat dari iman yang dimiliki oleh Yusuf. Sekalipun dia berada di penjara selanjutnya, di penjara untuk sesuatu yang dia tidak lakukan, dia difitnah untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, dia memilih untuk menyenangkan Tuhannya, tapi dia tetap harus berada di penjara, menerima hukuman yang bukan karena perbuatannya, tapi waktu dia tetap disertai Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhannya. Bahkan Alkitab berkata di penjara pun Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi walaupun sekitar kita sepertinya tidak menyenangkan buat kita, tapi kalau engkau memilih mendekat kepada Tuhan, Dia Tuhan yang mengasihi engkau, Dia akan tetap bisa memberikan keberhasilan itu menyertai kehidupanmu. Dan masa depanmu tidak akan pernah hilang, saudara, karena Dia menjamin masa depanmu. Ada orang bernama Arsi, saya dikirimi teman gitu ya di kelompok gembala, dan saya bilang, wah ini luar biasa. Ada orang yang namanya Arsi,
Ini gambar dia waktu mengikuti American Got Talent di awal tahun 2020 mungkin, saudara ya. Ceritanya seperti ini, saudara. Seorang kulit hitam telah keliru di penjara selama 37 tahun. Ditempatkan paling berat di US, di Amerika. Namanya penjara Angola. Saat umur 22 tahun ia didakwa memperkosa wanita tua kulit putih. Karena ada 3 orang yang tanpa bukti-bukti mengakui melihat arsi di rumah korban yang dibantahnya. Selama 10 tahun Archie meminta tes DNA fingerprint yang ada di arsip kriminalnya. Akhirnya terbukti pelakunya adalah orang yang lain. Dia cerita selama 37 tahun hanya bernyanyi gospel song di penjara. Mempertahankan diri supaya tidak patah jiwanya. Dia menghirup udara bebas awal tahun 2020, berusia 59 tahun. Dia ikut kompetisi American Got Talent dan Archie bernyanyi Don't Let the Sun Go Down on Me. Memang ini lagunya dinyanyikan oleh orang dunia, tapi waktu dia bernyanyi, saya lihat videonya itu di Got Talent itu semua orang berdiri, semua orang merasa diberkati, semua orang merasa luar biasa orang ini. Bagaimana dia bertahan dengan 37 tahun di penjara untuk sesuatu yang dia tidak lakukan, saudara. 10 tahun dia minta untuk dicek ulang. Dia harus mengalami 37 tahun di penjara tanpa berbuat kesalahan. Dan waktu saya lihat videonya, dia juga kata waktu dia memuji, dia peace, hatinya itu begitu damai. Kenapa dia bisa kuat melewati 37 tahun di penjara untuk sesuatu yang dia tidak lakukan? Kalau orang di penjara karena dia melakukan suatu kejahatan, itu lumrah, saudara. Tapi 37 tahun menerima hukuman penjara tanpa melakukan kesalahan, itu sakit, saudara. Dan kekuatan dia kata untuk jiwanya dia cuma satu, dia memuji Tuhan. Dia menaikkan lagu-lagu gospel, lagu-lagu rohani. Di saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, tetap kita naikkan, saudara. Sekalipun situasinya berat, hal yang buat kita tidak nyaman, kita bisa berontak, bisa marah. Aku loh gak berbuat, kenapa aku mengalami seperti ini? Kita bisa hancur secara jiwa. Tapi Archie menjaga jiwanya dengan memuji Tuhan. Saudara, hubungan karib dengan Tuhan telah sumber kekuatan saudara. Di saat kau memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, kekuatan di arah Roh Kudus itu mengalir pada saudara. Kau bisa melewati masa yang paling berat sekalipun selama Roh Kudus bersama hidupmu. Selama kau memuji Tuhan, selama itu juga kekuatan dari Allah Bapa itu akan turun pada saudara. Doa adalah datang mendekat kepada Tuhan di dalam pikiran, hati, dan roh. Doa bukan sekedar minta sesuatu sama Tuhan. Pikiran, hati, dan roh kita dalam penyembahan. Doa bukan sekedar menaikkan kata-kata. Doa yang mencapai kepada tahta kemuliaan Bapa di ruang Maha Kudus. Doa yang keluar dari pikiran kita, konsentrasi pikiran kita tertuju kepada Bapa, hati kita betul-betul terbuka kepada Bapa, dan roh kita menyembah Dia. That's it, itu doa. Kata Awet Tozer, saya hanya mendambakan kehadiran Tuhan. Saya tidak tertarik dengan hal-hal lain. Saya hanya ingin semua hal yang berkaitan dengan Tuhan sendiri. Karena dia tahu hanya Tuhan sumber yang paling kuat, sumber yang paling sempurna untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada yang lain yang bisa membuat saudara bahagia. Tidak ada yang lain yang bisa membuat saudara kuat. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kekuatan itu pada saudara. Charles F. Swindoll, seorang penulis juga berkata, pada saat Tuhan ingin saudara mengikuti Dia menurut arah yang baru, fokuslah kepada Tuhan dan jangan sampai saudara membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Di saat saudara menyembah Tuhan,
Dan waktu Tuhan akhirnya berbicara pada saudara dan mengarahkan saudara untuk satu hal, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena Tuhan mau mengarahkan saudara. Itu spesial buat saudara. Kalau saudara terganggu dengan keadaan orang, dia begini, saudara akan tidak bisa fokus dengan apa yang Tuhan mau. Penyembahan membuat saudara bisa fokus kepada Tuhan dan tahu kemana arah yang Tuhan mau pimpin saudara. Dan kalau saudara taat, maka arahan Tuhan itu yang akan mendatangkan kekuatan dalam hidupmu. Yang kedua yang saya mau bagikan, berdirilah dengan teguh dalam iman, kata firman Tuhan tadi. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, saudara. Amin. Dalam iman, saudara, kita disuruh berdiri dengan teguh, berdiri dengan kuat, kokoh dalam iman. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ayat yang sering kita hafalkan. Bahkan ikut DK pasti hafal, ini ayat hafalan. Tapi ini saudara yang paling penting dalam hidup kita. Kita bisa berdiri teguh dengan dasar iman, saudara. Karena iman itulah dasarnya dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Dan iman itu adalah buktinya dari segala sesuatu yang saudara tidak bisa lihat. Iman itu dasar. Kalau saudara mau lihat pengharapan, dasarnya itu iman, saudara. Jangan hancurkan imanmu. Jangan koyakkan dasar imanmu. Jangan pernah meragukan imanmu dengan Tuhan. Perkuat imanmu. Kau bisa berdiri teguh dengan dasar imanmu. Karena itulah dasar dari apa yang saudara harapkan. Bahkan itulah buktinya. Saudara belum bisa lihat masa depanmu, mungkin semua kabur, semua tidak bisa terlihat. Imanmu adalah bukti untuk pengharapan dan masa depanmu. Oleh sebab itu jangan pernah koyakkan imanmu. Kalau kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan, jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah kau mau gantikan dengan yang lain. Karena imanmu itulah dasarnya dan iman itulah buktinya. Bukti dari segala sesuatu yang sudah mau minta dengan Bapa disediakan oleh Dia, dan buktinya adalah imanmu. Ibrani 11:56 berkata, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Wow, saudara, Henokh diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia berkenan kepada Allah. Orang yang dicintai Tuhan, Allah tidak mau Henokh mengalami kehancuran dan kematian. Itu kan Allah cinta banget sama Henokh karena hidupnya berkenan. Kalau kita membangun hubungan sama Tuhan dan kita berkenan kepada Allah, Allah tuh sayang sama kita, saudara. Dia sangat sayang sama kita. Karena harganya kita ini Yesus Tuhan, saudara. Harga kita ini sudah sangat mahal. Darah Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Harga kita mahal di mata Tuhan. Makanya Dia sayang banget sama kita, karena Tuhan Yesus ada di hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberikan upah pada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kalau engkau itu betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, kau percaya kepada Allahmu, kau harus percaya bahwa Dia ada, bahwa Dia memberi upah kepada saudara. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia tidak akan dipandang rendah oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan upahnya, saudara. Karena itu berharga di mata Dia. Kau harus percaya bahwa Allah itu ada. Jangan pernah meragukan Tuhan. Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak berkenan kepada Allah, maka masa depan kita pun juga tidak pernah ada. Tapi orang yang berkenan kepada Allah, Allah memelihara setiap langkah imannya. Orang yang berkenan kepada Allah, Dia membawa kita kepada jalan kemenangannya. Kita harus percaya bahwa Dia ada. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah sampai ada di pikiranmu meragukan tentang Tuhan.
Jangan sampai ada di hati dan perasaanmu merasa Tuhan tidak pernah ada. Kalau kau percaya pada Tuhan Yesus, kau harus tahu bahwa percaya bahwa Dia ada. Itulah imanmu. Matius 7:24-27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku itu melakukannya, ia sama seperti orang-orang yang bijak mendirikan rumah di atas batu. Ya, sudah tahu juga ayat ini. Yang kedua dikatakan, ada orang yang mendengarkan tapi melakukan, dia menaruh rumah di atas pasir. Begitu ada badai, dikatakan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, bangunlah dengan teguh dasar imanmu. Bangun hidupmu di dasar iman yang kokoh, yang kuat, di atas batu karang Tuhan Yesus, yang adalah dasar segala sesuatu kekuatan. Kalau kau bangun hidupmu asal-asalan, jadi Kristen ya asal-asalan, ke gereja ya asal-asalan, tanpa menghormati Tuhan, tanpa membangun imanmu dengan kokoh melekat kepada Dia dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu mudah rapuh, saudara. Begitu masalah badai yang besar itu datang dalam hidupmu, maka firman Tuhan katakan kau akan mengalami kerusakan yang hebat. Kau akan runtuh, kau akan hancur tanpa kekuatan apapun yang bisa keluar dari dalam dirimu. Karena kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Bangunlah hidupmu dalam iman. Bangunlah dengan kuat. Josh McDonald berkata, melakukan kehendak Tuhan menjadikan saya tidak memiliki waktu untuk meragukan rencananya. Dia hanya melakukan kehendak Tuhan. Karena dia melakukan kehendak Tuhan, dia tidak punya waktu untuk meragukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau orang sudah tidak pernah punya waktu untuk Tuhan, maka susah untuk bisa menguasai dirinya. Tapi kalau orang fokus kepada Tuhan, orang bangun imannya kepada firman Tuhan, membangun imannya kepada Tuhan, dikatakan tidak punya waktu untuk mikir yang lain. Yang dia pikirkan hanya memikirkan rencana Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan mengerjakan itu dalam dirinya. Tidak punya waktu untuk meragukan Tuhan, tidak pernah meragukan rencana Tuhan. Karena dia tahu waktu dia bangun dengan Tuhan, dia tahu dia sedang dibawa kemana. Maka keberhasilan akan menyertai hidupnya. B.C. Forbes berkata, orang yang memiliki iman memiliki satu, keberanian, pengharapan, keyakinan, ketenangan, dan kepercayaan dalam hatinya yang dapat digali jika diperlukan untuk menghadapi situasi yang tidak baik, saudara. Orang yang memiliki iman, dia 5 kekuatan ini dalam dirinya. Dia jadi orang yang sangat berani, ada keberanian yang luar biasa. Dia punya pengharapan, dia punya keyakinan yang kokoh, dia punya ketenangan dalam menghadapi masalah, dan dia punya kepercayaan yang kuat di hati. Jika waktu masalah itu datang, dia bisa mengeluarkan kembali kekuatan itu dari dirinya. Dia tidak akan jadi orang yang mudah hancur, mudah rontok. Karena kekuatan itu akan keluar dari dalam dirinya. Iman itu dasarnya. Iman itu kekuatan kita. Iman kepada Tuhan itulah dasar yang kokoh dalam hidup kita. Atau bangunlah hidup saudara dengan iman. Dengan dasar iman yang kuat. Yang ketiga saya mau bagikan, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Firman Tuhan tadi 1 Korintus 16 berkata apa, saudara? Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tanda seru, saudara, ya. Ini satu peringatan juga buat kita. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin, saudara. Dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki, tidak harus untuk para pria saja, para wanita pun boleh. Bersikaplah sebagai laki-laki. Kalaupun kau wanita, bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Dalam hal apa? Bukan jadi laki-laki, saudara, tapi bersikaplah sebagai laki-laki. Imamat yang raja di bangsa yang terpilih, umat kepunyaan sendiri. Setiap orang yang terima Yesus adalah imam di hadapan Tuhan. Para wanita pun, kalau ada orang-orang anak-anak di bawahmu, kalau engkau juga bekerja, kau punya orang pegawai di bawahmu, kau harus jadi imam, contoh teladan dalam kerohanian bagi mereka. Kau juga seorang pengayom yang mengayomi setiap orang yang berada di dalam pelukan kasih-Mu.
Kalau kau bekerja, ada orang di bawahmu, kau juga sebagai seorang pengayom, menjagai semua orang-orang yang berada di bawahmu. Kau juga seorang pelindung. Kalau ada orang di bawahmu mengalami kesusahan, sakit dan semua, kau jadi pelindungnya. Kalau ada orang mulai remuk, reda, mengalami kesusahan, kau memberikan dia kekuatan. Kau pelindungnya. Dan kau penjaga. Apapun yang dipercayakan dalam hidupmu, dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, semuanya, kau jadi seorang penjaga. Kau tidak membiarkan sekitarmu hancur tanpa sepengetahuanmu. Kau tidak izinkan siapapun dihancurkan tanpa menghadapi engkau. Kau jadi seorang pelindung. Inilah laki-laki. Para wanita pun bisa bersikap sebagai pelindung, penjaga untuk kawanan di bawahnya, anak-anaknya. Kalau kau bekerja juga, kau jabatan tinggi di kantor, kau punya pegawai di bawahmu, jagalah mereka, lindungilah mereka menjadi orang-orang yang baik. Itu fungsi bersikaplah sebagai laki-laki. Alkitab berkata tentang dewasa, laki-laki dan sebagai kalau orang dewasa. Dewasanya tidak mudah menyerah. Orang yang dewasa tidak sama dengan anak-anak. Orang dewasa tidak mudah menyerah, saudara. Orang dewasa, apalagi kalau sifat sebagai pria, itu dia seorang pejuang. Dia seorang yang betul-betul tidak mudah putus asa. Dia pengambil keputusan. Dia berani menghadapi tantangan. Dia berani komitmen dan mendapati janji. Itu sifat sebagai laki-laki yang dewasa. Makanya tidak ada anak-anak punya KTP waktu umurnya belum 17 tahun. Tidak ada anak bisa buat komitmen perjanjian jual beli rumah kalau dia masih kecil, saudara. Hanya orang sudah dewasa yang sah di atas 17 tahun yang boleh mengatakan teken tanda tangan hal-hal yang bersifat perjanjian. Karena hanya orang dewasa yang bisa memutuskan dengan jelas langkah-langkahnya. Anak-anak masih di bawah perlindungan orang tuanya. Tapi itu pengambilan keputusan, berani menghadapi tantangan, itu orang dewasa, saudara. Maka dikatakan jadilah seperti laki-laki dan tetap kuat. Wanita pun juga bisa. Kau jadi wanita yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Kaulah pengambil keputusan juga di saat mungkin suamimu tidak ada lagi. Atau suamimu lagi pergi dan tahu-tahu di rumahmu harus mengambil keputusan. Kau bisa telepon suami dan kau harus mengambil langkah. Kau jadi wanita yang bisa menghadapi semua tantangan. Kau jadi wanita yang bisa berkomitmen dengan hatimu. Dan kau jadi orang yang bisa menepati janji-janji dengan bijaksana. Sifat laki-laki, jadi seperti laki-laki. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, saudara. Seorang laki-laki yang dewasa, dia berani semua hadapi semua tantangan. Kalau itu sudah berurusan dengan rumah tangganya, maka dia akan berani maju di depan untuk istri dan anak-anaknya. Itulah laki-laki. Karena dia seorang pelindung, pengayom, penjaga, dan dia imam yang dipilih Tuhan untuk menjaga kawanannya. Mari kita bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Joyce Meyer berkata, setan ingin kita memperhatikan kelemahan kita dan membuat kita sedih memikirkan bagaimana masa depan kita jika kita memiliki kelemahan-kelemahan tersebut. Tetapi Tuhan ingin kita bersukacita untuk segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita. Setan kepinginnya kita tuh selalu melihat kelemahan kita sehingga kita menggerutu, kita merasa gagal, kita merasa menyerah, kita merasa tidak kuat. Ya memang ini kelemahanku, ya memang ini yang aku tidak bisa tanggup, aku memang begini orangnya, aku memang nggak bisa apa-apa. Saudara, setan maunya saudara selalu melihat kelemahan saudara supaya saudara hancur. Dan seperti saudara nggak punya masa depan. Tapi Tuhan mau kau bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Untuk segala sesuatu yang dia sudah berikan sama saudara. Dia sumber kekuatan itu. Satu berdiri sebagai laki-laki yang tidak mudah menyerah. Yang tidak terus-menerus melihat hanya kelemahannya sendiri. Percayalah Tuhan yang pilih saudara. Tuhan yang menetapkan saudara menjadi umatnya. Tuhan yang memilih saudara menjadi anak-anaknya. Tuhan sendiri yang menetapkan rencananya buat saudara. Masa depan yang penuh dengan pengharapan itulah janjinya. Walaupun kita harus melewati lembah kekelaman pun, gada dan tongkat Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan habiskan waktumu hanya untuk melihat kelemahanmu sendiri. Berdirilah seperti seorang laki-laki yang berdiri dengan kokoh dan kuat dalam imanmu. Bersandarlah kepada Yesusmu. Dia ada di hatimu. John Gelek berkata, tidak ada orang yang berhasil mempengaruhi kehidupan orang lain jika dia tidak berhasil menguasai kehidupan pribadinya. Saudara, kita tidak akan pernah bisa jadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak bisa berhasil mengendalikan diri kita sendiri. Kalau hidup kita penuh dengan kehancuran, merasa tidak layak, tidak pantas, sudah remuk, memang tidak bisa apa-apa, maka saudara pun tidak bisa memberkati siapa-siapa. Kau tidak bisa mempengaruhi siapa-siapa. Atau jangan banyak habiskan waktu untuk melihat kelemahanmu terus sendiri. Lihat Yesusmu, lihat Tuhanmu yang sudah mati buat saudara, menebus hidupmu, menyelamatkan engkau, dan memperlayakkan engkau memanggil Bapa. Bapa, ini aku anakmu. Karena darah Yesus yang menutupi seluruh hidup kita. Saudara, kendalikan dirimu, menangkan dirimu, kuasai dirimu. Di saat kau berhasil mengendalikan dirimu, menguasai kehidupanmu secara pribadi, kau akan memberkati, mempengaruhi banyak orang yang lain, termasuk orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang-orang yang Tuhan izinkan hadir bersama hidup kita. Hidup kita akan memberkati mereka, karena akan keluar dari hidup kita adalah kata-kata kemenangan, kata-kata pujian kepada Tuhan, kata-kata yang positif yang terus kita naikkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan setiap orang akan diberkati melalui kehidupan kita semua. Yang keempat yang saya mau bagikan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apapun yang saudara sedang kerjakan, kerjakan semua dengan kasih. Kita berkata, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Yohanes 4:18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita mau stronger, kita mau jadi lebih kuat, musuh orang kuat, orang kokoh yang berdiri dengan kuat, ketakutan saudara. Tapi barang siapa tinggal dalam kasih yang Tuhan berikan pada kita, kasih yang sempurna itu, dia melenyapkan semua ketakutan. Kita bisa berdiri menjadi orang yang jauh lebih kuat. Orang yang tinggal dalam kasih, orang yang melakukan segala sesuatu dengan kasih Tuhan, itu melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan itu menimbulkan hukuman, kata firman Tuhan. Semakin kita takut, semakin kita nggak percaya, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita jauh dari Tuhan, dan lama-lama itu mendatangkan hukuman buat hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dasar dari apapun yang kita lakukan harus kasih. Karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, dia berasal dari Allah, lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Saudara, kalau kita menjadi orang yang kuat, stronger, lebih kuat dalam iman kita, menghadapi situasi-situasi yang ada, lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. Libatkan kasih Tuhan yang kau terima, kau keluarkan untuk orang lain. Kau bekerja dengan kasih. Kau melayani dengan kasih. Kasih kepada siapa? Kalau kau melayani, kasih kepada Tuhan. Layani dia dalam pelayananmu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Jangan sekedar pelayanan. Selalu saya bilang kepada setiap jemaat, termasuk saya juga, kalau kita melayani jangan untuk orang,
Jangan cari pujian orang, jangan cari penghormatan orang. Naikkan dengan kasih karena cinta kepada Tuhan. Jadi saat engkau memuji, di saat engkau menyembah, di saat engkau berkhotbah, di saat engkau melayani segala departemen yang ada, satu dasarnya kasih yang dari Tuhan. Maka kasih itu tidak menuntut apa-apa, karena kita lebih dulu dikasih oleh Dia. Kasih yang betul-betul mendatangkan berkat bagi orang lain. Richard Whitley berkata, seorang disebut egois bukan karena dia berusaha mencapai tujuan hidupnya, tapi karena dia mengabaikan orang lain. Orang yang berjuang usaha mencapai tujuan hidupnya itu tidak egois, saudara. Itu namanya komitmen untuk berjuang mencapai apa yang dia mau capai. Tapi kalau kita sudah mencapai sesuatu dan kita tidak lagi memperdulikan orang lain, itu egois. Orang kalau sudah konsentrasinya hanya untuk dirinya sendiri, kenikmatan diri sendiri, dan tidak peduli kepada orang lain, ya itu egois. Mari kita bangun hidup kita dengan baik. Lakukan semua pekerjaan kita dengan kasih Tuhan. Perhatikan satu dengan yang lain. Sayangi satu dengan yang lain. Dorong satu dengan yang lain. Maka saya tetap mengingatkan lagi. Bagi ketua-ketua kesan saya mohon minta bantuannya. Tim pengembaraan minta bantuannya saudara. Kalau ada di anggota jemaat yang kami mungkin tidak mendapat informasi, tapi ketua kesan dapat informasinya, informasikan kepada saya, informasikan Pak Tawan, tim pengembaraan Pak Tiang, informasikan. Sehingga setiap saudara kita mungkin mengalami kesusahan dan betul-betul berat hidupnya. Walaupun gereja mungkin bisa memberikan sekedar apa yang dari diakonia yang bisa diberikan, paling tidak gereja tetap bisa mensupport setiap orang yang ada sekitarnya. Oleh sebab itu semua ketua kesan saya minta dengan hormat, informasikanlah kepada kami, sehingga betul-betul diakonia ini bisa dijalankan untuk menjaga kawanan jemaat yang memang Tuhan berikan untuk gereja ini juga. Jadi mari kita sama-sama melakukannya dengan kasih. John Holmes berkata, tidak ada hal yang lebih baik untuk melatih hati kita selain menjangkau orang yang tertekan dan mengangkatnya kembali. Tidak ada hal yang lebih baik untuk melatih hati kita tiap saat selain menjangkau orang yang tertekan dan mengangkatnya kembali. Ini yang namanya kasih. Kasih yang memberikan waktu, kesempatan, memberikan mungkin tenaga kita, mencari saudara kita mungkin mengalami kesusahan, mungkin hatinya lagi berat. Saya bersyukur dengan jemaat ini yang saling peduli satu dengan yang lain. Saya bersyukur dengan jemaat ini yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita bangun terus kebersamaan itu. Mari kita bangun terus kepedulian itu. Kalau ada saudara kita mengalami keterpurukan, mari kita angkat mereka kembali. Mari kita bareng-bareng lagi sama mereka dan mengembalikan kekuatannya. Lakukan semua pekerjaan kita dalam kasih. Hanya kasih Tuhan itu yang membuat kita mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh dengan luar biasa. Mari sempatkan waktumu. Kalau ada orang yang tertekan, cari dia. Berikan waktumu dan angkat dia kembali. Untuk kembali kekuatan itu muncul di dalam dirinya. Maka kita akan jadi orang yang sangat kuat. Kita akan jadi orang yang lebih kuat. Karena kita terus menjaga hidup kita dengan Tuhan dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Kita terus menabur dalam pelayanan kita. Kita terus menabur dalam kasih kita. Dan kita menguatkan banyak orang. Maka kita pun akan mengalami kekuatan yang luar biasa. What you do today, apa yang kau lakukan hari ini, can improve all your tomorrow. Apa yang kau lakukan hari ini dengan kasihmu, cintamu kepada Tuhan, itu akan menentukan hari-hari ke depanmu. Akan mensupport hari-hari ke depanmu. Akan menjadikan kau jadi orang yang lebih kuat di hari-hari ke depanmu. Apa yang kau lakukan hari ini akan mempengaruhi minggu-minggu depanmu, hari-hari depanmu, tahun-tahun di depanmu. Mari kita jadi orang yang tidak cuek. Mari kita jadi orang yang peduli. Memang kita semua kena imbas dari pandemi ini.
Tapi bukan berarti kita tetap tidak bisa menabur kasih kita untuk semua orang. Tetap kita bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan kasih kita.